Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari siswa Madrasah Aliyah Al-Fusa akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana tata cara memandikan jenazah. Sebelumnya perlu diketahui bahwa ketika ada orang yang meninggal, orang muslim yang meninggal, maka kita sebagai muslim berkewajiban ada 4 perkara. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, dan yang ketiga adalah menyolati, yang terakhir adalah menguburkan. Dan di sini nanti kita bersama santri-santri kelas 2 Aliyah akan mempraktekkan yang kewajiban yang pertama, yaitu memandikan mayit. Sebelum memandikan mayit perlu dipersiapkan peralatannya. Yang pertama adalah tempat untuk jenazah, ya. Tempat untuk jenazah ini diusahakan tempat yang agak tinggi dari tanah. Kemudian kalau bisa tempatnya itu agak renggang-renggang itu ya, agak renggang-renggang. Ini sebagai contoh saja meja. Lebih baik kalau nanti praktek yang asli yaitu ada lubang-lubangnya gitu ya. Atau kalau nggak pakai meja berarti dipangku oleh orang jumlah 3 orang. Kemudian persiapan air ya. Ada 3 macam air yang kita gunakan. Yang pertama adalah nanti air daun bidara. Ya, dalam kitab Fathul Qorib ataupun kitab-kitab fikih yang lain dijelaskan bahwa air yang digunakan ada 3. Yang pertama adalah air daun bidara, atau sebagai pengganti adalah air sabun. Ya, ini ada daun bidara, ya, semacam daun bidara, kemudian atau bisa diganti dengan sabun dan sampo. Ya. Kemudian yang kedua adalah air bersih, ya, air jernih, air suci yang mensucikan untuk membilas. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah air yang dicampur dengan kapur barus, ya, sedikit kapur barus, ya. Ini kapur barus yang dihaluskan, ya, sudah dihaluskan, nanti dicampurkan sedikit sekira tidak merubah air menjadi tahoyur. Ya. Kemudian peralatan selanjutnya adalah menggunakan sarung tangan, ya. Sarung tangan ini digunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di mayit, ya, ataupun untuk membilas jenazah, karena kita tidak boleh menyentuh secara langsung pada aurat jenazah, maka digunakan dengan sarung tangan. Kemudian bisa menggunakan cotton bud untuk membersihkan lubang-lubang telinga ataupun lubang hidung dan sebagainya. Terakhir, bisa menggunakan sisir nanti, ya, sisir untuk menyisir rambut. Langsung saja kita praktekkan untuk memandikan. Setelah jenazah sudah siap di tempat pemandian, dan ini maka nanti langsung kita proses pemandian, ya. Untuk kepala ini diusahakan agak lebih tinggi, diganjel mas sama kain. Ambil dua, satu. Nah, ya, yes. Nah ini ya, ini sudah siap. Lah, langkah awal adalah kita membersihkan kotoran-kotoran yang ada di alat kemaluan, ya. Maka yang pertama lakukan adalah kita kepalanya agak diangkat. Saya mas ini bantu mas, sama sini. Kan? Kepala agak diangkat, ya, agak ditinggikan sedikit, ya. Kemudian tangan kiri, ya, tangan kiri untuk dipeleretkan di dalam ke perutnya, ya, ditekan, perutnya ditekan agar kotoran-kotoran yang ada di dalam perut itu keluar, gitu ya. Perut ditekan, sudah mas, ditekan.
ya. Ya. Setelah ditekan baru kita sucikan ya, kita sucikan dengan air bersih. Ini air yang kedua. Caranya kita siram dari atas ya, dan kita dibersihkan pakai sarung tangan ya, nggak boleh langsung menyentuh ya. Ya. Bawahnya digosok mas ya, bawahnya dibersihkan, di kubulnya itu ya, duburnya ya, biar kotorannya hilang ya. Terus sambil digosok-gosok supaya kotorannya hilang ya. Setelah itu kemudian ini sarung tangan sudah digunakan untuk membersihkan kotoran, maka sebaiknya diganti ya, diganti yang baru untuk membersihkan telinga ya, mulut dan sebagainya. Ya. Ini dibersihkan ya, mulai dari mulutnya ya, ini giginya digosok ya, bisa pakai sarung tangan digosok gini ya, seperti disikat gigi atau pakai sikat gigi juga bisa ya. Terus lubang hidungnya juga dibersihkan biar bersih itu mas ya. Terus telinga ya, bisa pakai cotton bud ya, cotton bud ya, untuk membersihkan telinga. Bersihkan mas telinganya ya, ya dibersihkan. Terus kuku-kukunya itu ya, kuku-kukunya ya, dibersihkan kuku-kukunya biar nggak ada kotoran yang menempel ya, kukunya dibersihkan. Ya, sudah. Kalau sudah semua dibersihkan, kotoran sudah bersih, sudah tidak najis lagi, terus seluruh tubuh dari mulut, hidung, telinga yang ada di kuku-kuku sudah dibersihkan semua, maka langkah selanjutnya adalah kita mewudukan mayit ya. Caranya seperti wudhu biasa ya, mulai dari niat membasuh wajah, tangan, kepala, terus kaki, itu sama persis seperti kita wudhu secara sempurna ya, yaitu berarti menggunakan air bersih ya. Niatnya bagaimana? Niatnya adalah nawaitu ada al wudu'i an hadal mayiti lillahi ta'ala ya. Saya niat mewudukan jenazah karena Allah Ta'ala. Itu niatnya adalah mewudukan. Ini karena jenazahnya laki-laki maka pakai sihot an hadal mayiti. Kalau perempuan berarti an hadihil mayitati gitu ya. Setelah berarti kepalanya agak diangkat ya, biar nanti airnya itu tidak masuk ke dalam rongga-rongga hidung ataupun telinga ya. Kepala agak diangkat. Ini mas, diangkat mas. Nah, sama sini. Nah, sambil nanti niatnya ketika agak diangkat lagi. Nah, membasuh wajah ya. Nah, wajah sudah. Terus tangan ya, tangan kanan sama dari siku
3 kali. Terus tangan kiri sampai siku. Setelah tangan berarti kemudian mengusap kepala, ya, kepalanya diusap. Kaki kiri dibasuh 3 kali. 1, 2, 3. Nah. Dan belakang. Ya. Setelah proses wudhu selesai, baru kita proses untuk memandikan jenazah dengan niat nawaitu ada al-husli an hadal maiti lillahi ta'ala. Ya, saya niat memandikan jenazah karena Allah Ta'ala. Yang pertama adalah dengan 3 macam air tadi. Air yang kita gunakan yang pertama adalah air yang dicampur dengan daun bidara ataupun bisa diganti dengan air sabun. Nah, ini daun bidaranya dimasukkan, ya, dimasukkan, Mas. Nah, ya, semua dimasukkan ini, ya. Sama dicampur dengan sabun, ya, sabun tinggi ini dicampur sabun, ya, dicampur sabun ini untuk buat kepala, ya, biar wangi, ya. Ini tujuannya adalah supaya airnya itu wangi, ya. Ini kalau sudah dicampur air sabun, maka yang pertama dibasuh adalah bagian kepala, ya. Bagian kepala, terus nanti bagian tubuh yang kanan, tubuh yang kiri, terus kemudian bagian samping kanan dan samping kiri, ya. Kepala nanti bisa dicampur dengan air sampo, ya. Ya, ini, ya. Ya, ini pertama kepala dulu dibasuh, diangkat biar tidak masuk ke dalam. Caranya harus hati-hati, ya, karena meskipun sudah meninggal dia masih bisa merasakan, ya. Jangan terus sudah meninggal terus kita seenaknya sendiri, tapi harus dengan cara pelan-pelan, ya, nggak boleh kasar, ya. Ya, nanti kita campur dengan sampo, ya. Ya, gini, ya, disamponi biar bersih, karena kita ini mayit ini kan nanti akan menghadap Allah, sehingga keadaannya harus benar-benar bersih dan suci, gitu, ya. Dan bisa dibantu dengan sisir, ya, disisir, ya, bantu dengan sisir gini bisa, ya. Ya, berarti kepalanya juga disiram nanti, ya. Nah, ini air yang sudah dicampur dengan sabun. Angkat lagi biar enggak. Ya. Setelah kepala, kemudian anggota yang bagian kanan, taruh di anggota kanan, ya, mulai dari leher ini, ya, leher terus ke bawah. Ini air sabun, ya, air sabun bawah sampai kaki. Setelah bagian kanan, kemudian bagian kiri, ya, mulai dari leher terus ke bawah. Nah, ini kemudian bagian yang kanan berarti diiringkan ke kiri, diiring sini, miring, nah, miring. Nah, ya, bantu miring.
bagian yang kanan atas ini ya, biar kena air semua. Ini bawahnya ya. Ya, kemudian miring ke kanan untuk bagian kiri. Bagian kiri. Awas ya. Nah, sudah. Ini baru basuhan pertama menggunakan air sabun. Setelah itu baru menggunakan air bersih ya, air bersih, air yang suci mensucikan untuk membilas sabun tadi ya. Sama caranya mulai dari bagian kepala ya, kepala diangkat Mas ya, mulai dari bagian kepala biar sabun-sabunnya tadi hilang ya. Terus kepalanya, wajahnya, udah. Terus baru bagian anggota yang kanan, ya. Sampai bawah juga, sampai kaki. Setelah kanan baru bagian anggota kiri dari leher. Nah, terus miring lagi, miring ke kiri ya untuk membasuh anggota yang atas ya, miring. Dibasuh sampai rata, sampai ujung kaki. Kemudian miring kiri ya, untuk membasuh bagian yang kanan atas. Nah, selesai. Nah, ini berarti basuhan yang kedua ya, menggunakan air bersih, dan ini diulangi sebanyak 3 kali. Air sabun lagi, terus air bersih lagi, air sabun lagi, air bersih lagi, sebanyak 3 kali. Ini yang paling afdol ya. Kalau enggak ya cukup sekali ya. Yang afdol adalah dibasuh sampai 3 kali ya. Tadi air sabun sudah, kemudian air bersih, air sabun lagi, air bersih, air sabun lagi, air bersih. Anggap ini sudah 3 kali ya. Yang terakhir adalah air yang dicampur dengan kapur barus ya. Tadi sudah dihaluskan ini ya, sudah dihaluskan, kita campur sini, ini Mas ya, dimasukkan sekira tidak merubah air ya, tidak merubah, cukup, jangan banyak-banyak ya. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mayit itu awet ya, tidak cepat busuk dan terhindar dari hewan-hewan ya. Ini adalah fungsi dari air kapur barus. Sudah dibasuh sama ya, dari proses yang seperti tadi, dari kepala ya, diangkat Mas, pas sini, kepala, seluruh kepala dibasuh semua ya. Nah, seluruh kepala sudah dibasuh. Kemudian sama prosesnya tadi, yaitu yang anggota bagian kanan sudah. Taruh lagi ya. Anggota bagian kanan ya.
anggota bagian kiri. Terus miring lagi Mas, miring. Nah, diangkat. Miring ke kiri untuk membasuh bagian yang kanan atas. Sudah, miring kanan untuk membasuh bagian kiri yang atas. Nah, ini basuh sampai 3 kali lagi ya, sama tadi prosesnya ya. Setelah ini dibasuh dengan air kapur barus sebanyak 3 kali, berarti proses pemandian sudah selesai ya. Selanjutnya baru kita berkeringkan ya mayatnya biar tidak kedinginan ya, karena kalau tidak dikeringkan nanti kedinginan, diganti dengan kain yang apa namanya, kain yang bersih lagi ya. Bantu saya, nggak apa-apa, masuk, bantu digarke ya. Caranya dicopot aja. Nah, ini atasnya Mas. Terus ditarik Mas, ada yang bagian narik yang basah. Yang basah ditarik, itu ditaruh ya, ditarik, yang basah diganti dengan yang kering, tarik. Nah ini ya, ini fungsinya adalah untuk sambil dipenat-penat biar kering ya, nanti ketika dikafani tidak basah lagi. Dan yang perlu diketahui adalah ketika jenazahnya laki-laki, maka yang memandikan juga harus laki-laki. Ketika jenazah perempuan, yang memandikan juga harus perempuan atau yang mahramnya ya. Ketika ada hubungan mahram, suami istri, paman atau keponakan atau saudara itu boleh. Yang penting harus mahram. Kalau misalkan orang lain berarti wajib ketika mayit laki-laki yang memandikan adalah laki-laki. Kalau mayit perempuan yang memandikan adalah perempuan. Begitu juga yang apa namanya, yang membantu juga perempuan. Terus di tempat yang sepi ya, di tempat yang sepi tidak banyak orang yang menonton, ditutupi. Terus atasnya juga sebenarnya dikasih penutup ya, biar tidak langsung dari atas langit, jadi dikasih penutup ya. Atasnya harus ada penutupnya, samping harus tutup rapat. Nah, ini caranya seperti ini. Nah, ini sudah selesai, baru kita angkat ya. Berarti untuk praktek atau proses pemandian jenazah ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan apa yang telah dipraktekkan oleh tadi dibantu oleh kelas 2 aliyah bisa bermanfaat. Dan ini digotong dulu Mas, digotong. Untuk proses praktek untuk memandikan jenazah sudah selesai. Semoga yang telah dipraktekkan oleh tadi anak-anak kelas 2 aliyah bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dari kami, cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.